Jadi teman-teman bisa enak gitu ya ngerjainnya. Oke, di sini kan ada data SPT ya, ada data SPT kayak gini gitu. Kedalamannya ada, nanti teman-teman ini kan hasil dari kalian stratifikasi ya. Saya cuma ngebuat yang versi lebih awalnya banget ya. Jadi tugas kalian kalau misalnya udah ngeluarin data-datanya, udah direkap ya, rekap kedalaman gitu kan ada apa aja. Ya pertama kalian harus disamain dulu ya, warnanya lah, paling simpelnya disamain dulu untuk mempermudah teman-teman gitu ya. Nanti waktu kalian ngelakuin stratifikasi. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, ada beberapa jenis tanah kan, ada yang clay silt, ada yang clay sand kan. Jadi kalian ngewarnainnya itu saran dari saya adalah kalian ngewarnainnya sesuai sama jenis tanahnya aja. Jadi misal kayak gini ya. Oh sebentar ya, saya telepon bentar.
Sorry ya, barusan telepon dari ada orang proyek. Kalau misalnya udah akhir semester gini emang banyak tiba-tiba itu goib ngubungin minta tolong. Tapi kan untuk ini ya, untuk makan nasi ya, jadi harus berusaha. Oke, tadi sampai mana sih? Gue sampai ini ya, mewarnain ya. Oke, jadi teman-teman nanti diwarnain dulu. Diwarnain itu diklasifikasiin lah, bisa dibilang ya secara simpelnya. Kalian klasifikasiin mau pakai warna apa, itu terserah kalian deh. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Nah, baiknya kalian warnanya sesuai sama kira-kira warna dari si tanah itu gimana sih asli. Baiknya gitu sih. Nah, kan ini kan ada data sondir sama data bor ya kalian ya. Jadi kalau misalnya data bor itu kan pastinya lebih dalam. Biasanya lebih dalam daripada data sondir ya. Pastinya dan sini ada stop bor ataupun stop sondir ya. Bagian ini ya. Ya ini silakan teman-teman nggak apa-apa kalau mau itu ditemin aja nggak apa-apa. Nggak ditemin juga itu nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya ya sebenarnya. Yang penting kita tahu kayak gini kira-kira. Tinggal kalian ambil aja. Ambil Ctrl C, terus kalian ke page spesial, kalian ke picture, dapat kan gambarnya kan. Kalian copy aja ini ke AutoCAD. AutoCAD saya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kalian dapatnya kayak gini, memang agak jelek banget ya kelihatannya. Nah, gini ya. Katanya gini kan. Tinggal kalian bikin aja pakai polyline gitu ya. Ini berapa meter sih? 15 ya? Bikin aja 15 gitu ya. Ataupun kalau mau 15.000 juga nggak apa-apa, terserah kalian. Misalnya saya 1.500 aja ya, gini doang kan. Terus lebarnya itu sesuaiin sama soal kalian di soal rekpon. Jadi kan di soal rekpon kalian itu ada lebarnya ya. Di sini nih. Nih, kalau kalian tuh kan ada lebarnya ya, kalau lihat bisa kalian lihat ya, ada lebarnya 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter kan. Untuk ada BH1, S4, S2, S1, S2, BH2 kan. Nah, kalian sesuaiin itu juga. Jadi lebarnya itu adalah 4 meter tadi. Soalnya ini 400 kan. 400 kali 4 kan, kali 4.
Nggak bisa ya. 1600 berarti kurang lebih. Kan jadi ya kayak gini ya. Lebarnya kayak gini ya. Ini kan cuma contoh doang. Nah, tinggal kalian kotakin aja dulu di sini. Nah, ini tadi itu dikecilin aja. Biar kelihatan dulu. Intinya biar kelihatan aja dulu kan. Kalian kelihatan dulu. Terus kalian geser. Nah, ini kan bisa kelihatan nih dari sini kan sebenarnya ada polanya loh. Tanahnya tuh kayak gini ya, turun terus ngebuat pola kan. Nah, ada cara yang paling mudah itu ya pakai SPL memang. Tapi teman-teman di sini dibikin dulu ya pembagiannya. Jadi bikin namanya grid kolom, Ya, grid kolom ya. Kolom baris ya. Kolom barisnya itu adalah dibuat per 4 ini itu dibuat 4 bagian. Jadi kan tadi kan udah 400 kan. Per 4 meter kan. 4 meter. Nah, ini kan udah dibatasi nih sama kalian. Kalian tinggal bikin nih di sini. Itu kan kedalamannya per 1 meter kan. Kita mau ngeceknya kan. Kalian bikinlah sama aja kayak kalian bikin nanti di irigasi ya. Irigasi kan kalian bisa bikin kayak semacam kemiringannya kan. Kemiringan ini. Nah, ini kalian bikin per 1 meter ya. Jadi 1 meter itu ada meter. Ini kok enggak ini ya? Oh, pantesan. Per 1 meter itu ada gridnya ini, biar ngebantu kalian. Nah, jadi yang ini tadi, ini kan saya kan bikin garis kayak gini kan. Kalian bikin array aja dulu. Array-nya buat apa bang? Kalau ditanya ya. Kita bikin kayak per 0,2 meter ya. Kan itu kan soundir kalian kan per 0,2 meter kan. Ini biar untuk ngebuat kalian enak aja di ininya, di ngeceknya. Misalnya kan soundir kalian kan nggak serta merta angkanya bulat kan, kayak 7 sampai 8 meter nggak serta merta angkanya bulat 7,5 meter. Kadang-kadang itu 7,2 itu dia apa? Dari 7,2 sampai 7,8 tuh apa? 7,8 sampai 8 tuh beda. Itu kejadian kayak gitu banyak. Jadi kalian saran saya ya ini aja. Lebih baik kalian terserah kalian mau didetailin ataupun kalian mau dibuletin ya warna ini ya angkanya ya. Itu tergantung dari kalian gimana nih bagusnya. Tapi saran saya memang harus detail biar tahu banget gitu. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jelek, banyak banget. Bukan 10 ya. 10 bagi 0,2 itu 5. Berarti ada 5. 1, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Berarti kurang 1. Enam ya. Jadi kan 0,2 tambah 1 ya arraynya. 6 feet. Nah, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 oke. Kan dapatnya gini ya jadinya kan. Ini kan per 20 cm ya jadinya. Nah, di sini kalian tambahin teksnya 0 sampai seterusnya. Cara cepetnya gue ajarin sini ya. Jadi ada cara cepet sama cara lama. Cara cepetnya ini gue ajarin sini biar kalian tinggal kalian copy aja gitu.
tulis dulu nomornya 0 gitu ya awalnya ya. Terus 25. Nah, ini kalian copy paste aja. Pakai array juga nggak apa-apa. Copy ke sini pakai array. Taruh aja tadi kan sampai 16, sampai 15 kan, taruh 16. Nah ini kan lebih ya kan? Nah kalian hapus aja yang lebihnya. Yang lebih ini dihapus. Terus kalian pilih semua ini nih. Semua teks ini nih kalian pilih yang ada angkanya itu. Terus kalian ini ya, kalau nggak salah di annotate ya. Atau di mana ya? Express tool ya. Di express tool ini kalian pencet auto number. Nah, di auto number ini kalian bilang sort selected objects by Y. Nah, specify starting number-nya, specify-nya itu 0. Awalnya 0. Terus penambahannya berapa? 1 ya. Nah, override aja. Gini ya jadinya ya. Otomatis kan berubah 0 sampai 15 meter kan. Jadi kalian cepet nih. Tinggal geser aja dikit biar ini nanti yang bawahnya kelihatan. Nih ya. Udah kan? Di sini kalian tinggal bikin pembagi-pembaginya ini aja. Dicek di mana meternya. Pakai SL ataupun kalian mau pakai L aja nggak apa-apa ya. Pakai L ini kan di bor 1 itu tuh dia ada clay shield di BH2 sama BH4 di kedalaman 2 sama di kedalaman 4 ini kan ada ini kan clay shield kan kalau di sondir ya. Nah, kita bikin aja di kedalaman 2. Terus sama di kedalaman 4 ya. Itu berarti ada clay shield di situ. Terus kita lihat lagi di kedalaman 6 itu ada clay shield juga. Kita gambar lagi di situ kedalaman 6. Kedalaman 6. Batas bawahnya ya maksud saya ya. Nah, terus kita lihat nih, di sini di kedalaman 6 itu ada batas bawah buat clay. Kalian gambar juga claynya, batasnya. Begini. Nah. Terus kalian lihat tuh, yang paling dekat batasnya adalah batas ini, sennya di 6, 7. Nah, sorry ya. 1. 5 sampai 6 ya harusnya. Nah, sebenarnya di sini tuh bakalan ada kesulitan ya. Kesulitannya adalah kalau misalnya kalian pakai yang kedalaman gini, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalian cuma ngegambarin batas-batasnya doang kan. Jadi kalau di gua biasanya untuk stratifikasi itu gua nulisnya nggak cuman batasnya doang, tapi range-nya kan 1 sampai 1,2, 4 sampai 5,2. Nah, kalian mau kayak gini tuh nggak apa-apa. Kayak yang udah gue bikin nggak apa-apa. Tapi ini ada yang jadi keliru kan di sini kan. Batasnya tuh ini tuh tulisannya tuh sebenarnya bukan 1 doang batasnya, tapi 0 sampai 1, 1 sampai 2. Ini 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6. Ya kan? Di sini kan 1 sampai 2. Saat ini kan 0 sampai 1, di sini 1 sampai 2. Udah bener nih kita. 0 sampai 1, 1 sampai 2-nya adalah clay shield. Terus 3 sampai 4-nya, 4-nya ya batasnya kan clay shield. 5 sampai 6-nya di sini itu clay shield kan. Tapi ini kan dia 6, tiba-tiba 6 gitu kan. Nah, ini tuh 5 sampai 6 ya. Jadi ini kita geser harusnya ke atas. Nah, ini jangan sampai bingung soalnya
yang kayak gini nih rawan bikin bingung dia. Kalau cuman kalian tulisnya itu batas bawahnya doang. Baiknya itu memang ditulis semua dari range-nya, awalnya di mana, akhirnya di mana kan. Nah, udah 6 sampai 7 kan. Lanjut lagi, di mana yang paling dekat? Di 0 10 sampai 11. 10 sampai 11 itu ada clay. 10 sampai 11 di sini ya ada clay. Di sini juga ada clay. Terus di mana nih? Di angka 9 sampai 10. Di sini ya 9 sampai 10 itu ada ini. Ada clay. Berarti yang kita tulis itu sini adalah 10-nya ya sini ya. Kan 9 sampai 10 ya. Batas bawahnya kan 10. Kita tinggal gambarnya aja batasnya bawahnya aja. Terus di sini itu balik lagi ya ke 12 nih sini nih, 11 sampai 12. Berarti 12 itu di bagian kanan itu adalah clay di sini. Nah, sisanya kan udah ini ya. Udah kita ini ya kan. Nggak kelihatan lagi kan, tapi di sini ada bagian yang kosong nih clay sand-nya. Di bawah clay sand ini 12-nya ada yang kosong. Berarti kita tulis aja di bawah 12 ini itu kosong. Di sini ya, di sini stop bore gitu. Atau stop sondir. Nah, sekarang tugas kita kalian apa? Dari sini kalian pakai SPL aja. Jadi pakai SPL. Ambilnya itu paling enaknya itu pakai dari batasnya ya, dekat batasnya. Terus kalian diturunin. Intinya itu apa? Oh sorry, sebelum lanjut kalian bikin garis tengah dulu ya. Jadi garis tengah ini kayak sebenarnya itu di setiap tengah-tengah ini itu ada garis-garisnya ya harusnya ya. Untuk jadi titik tinjauan kalian. Jadi kalian tuh intinya itu adalah kedalaman itu waktu nguji sondirnya ataupun nguji SPT-nya itu ya. Itu tuh di mana gitu loh. Letaknya tuh di tengah-tengah kan. Kalau di denanya. Nih. Tinggal dibedain aja. Kalau SPT tuh kasih ini, kasih lebar ya. Kasih ketebalan ya garisnya. Kiri kanan. Kalau SPT. Kalau sondir nggak usah. Karena apa saja yang tengahnya ini. Nah intinya nanti itu semua yang kalian gambar itu dia titiknya itu ya, titik yang ini tuh harus dilewatin sama ini nih. Kalian harus nyentuh ini. Jadi contoh ya, ini kan udah saya kasih gambaran, sini ada ini ya. Nah misalnya saya taruh sini, geser ke bawah ya. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa nih, kayak gini terus bawain. Jangan sampai nyentuh banget ya, biar kalian ada jaraknya gitu loh. Nah kalian juga utamakan diliak-liukin gitu ya, kayak soalnya tanah itu nggak 100% kayak natural gitu dia, bukan kayak natural ya, nggak 100% sebagus itu dia layer tanahnya. Oke, ini kan dia claynya sampai bawah sini ya tuh kan, jauh banget ya. Nah nggak apa-apa, kalian lebihin aja sampai sini nih, contoh ya, kalian lebihin sampai sini, enter aja. Yang penting udah ada batas atasnya nih, batas atasnya udah kebikin kan sama kalian nih.
Nah, ini tinggal kalian rapiin lagi. Oh, ini terlalu ini bang, terlalu ngambil bagian ini bang, bagian yang borehole. Ya udah dirapin aja. Rapiin gimana biar bagusnya gitu kelihatannya. Terus lanjut lagi nih, kita bikin batas bawahnya. Nah, batas bawah, ini kan ada yang kecil-kecil gini ya, sen-sen gini kan. Itu kalian gambarin aja dulu yang sen-sen ini. Jadi ambil dari ujung sini. Kalau bagus itu udah ambil dari ujung. Terus kalian tinggal dilihat-lihatin aja. Yang penting dia itu titiknya tuh di tengah lah intinya. Ini ya. Jadi kalian lihat-lihatin aja. Di angkat dikit, bawahin. Gak apa-apa lebihin, gak apa-apa, kan nanti bisa ditrim. Nah, gini ya jadinya ya, ini untuk sen kan. Terus kita lanjut lagi nih, ada nih batas bawahnya nih dari 11 ke 10 ke bawah kan. Ini untuk lay-nya kan, batas bawahnya kan. Nih dari sini ya. Tinggal kita gambar aja. Ini. Naik ini yang intinya gak apa-apa dibawain dikit gak apa-apa ya, bawain dikit. Terus dinaikin. Terus diturunin lagi. Terus dinaikin lagi, intinya sampai dia jadi gini ya. Jadinya nemu tengah-tengahnya tuh. Terus naikin ke bawah ini, terus bawahin. Nah terus kalian geser sini ya, ambilnya sampai ujung ini. Okein aja. Nah gini nih, udah nih, tinggal kalian yang bagian bawahnya ini aja nih disesuaikan lagi. Ini kan bagian bawah kan yang stop bore ya. Jadi kita ambil aja bagian ininya aja, bagian atas ini aja. Diginin aja saran saya. Ambil atas, naikin, turunin, diginiin ya. Naikin. Kalian turunin lagi. Terus ke bawahin ya. Udah jadi. Ini jadi nih buat kalian statif. Tinggal ngapain bang? Tinggal kalian hapus aja garis-garis yang di ini tadi kalian bikin. Ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya sorry, yang itu. Yang garis-garis ini ya, yang garis-garis pembatas-pembatas ini ya. Salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Yang penting bukan kalian mengubah banget gitu ya. Yang penting rapi aja sih harusnya. Dan menggambarin sesuai gitu. Nah ini dihapus aja dah. Tet, kalau dihapus, set. Nah, udah kan? Kan hasilnya kayak gini ya, udah dihapus kan? Sekarang kalian tinggal pilih aja yang bagian yang garis-garis ini nih. Ini saran saya kalian copy paste aja dulu. Ini kalian copy paste aja dulu. Jadi kalian geser aja dulu intinya. Kenapa harus digeser biar kalian enak nge-hatch-nya ya. Geser aja dulu ke kiri. Terus kalian ambil nih garis-garis tengah ini. Nah. Tinggal kalian hatch kan. Nah tapi gini ya. Yang gua buat ini tuh untuk kalau misalnya dia konsistensinya sama. Konsistensinya sama itu adalah dia soft clay. Contohnya soft clay semua kan. Tapi gimana bang kalau misalnya nanti ketemunya bang ternyata di tanah yang ini tuh dia nggak soft clay bang, dia dense clay gitu, firm clay gitu atau stiff clay. Misalnya gini, kalau gue gambarin ya, di sini di konsistensinya itu soft semua, soft, tapi di sini dia stiff semua nih, stiff. Ini stiff ya, di sini juga stiff nih, stiff semua. Enak kalau misalnya stiff semua ya, tinggal satuin aja. Tapi ini kan ada soft sendiri kan, konsistensinya. Nah,
Kalau misalnya kayak gini kejadiannya, kalian tinggal cek di kedalaman berapa. 5 dan ini ya berarti ya. 5 dan 3 ya batasannya ya. Di 5 ini batasnya, terus di mereka ini 3-nya kan. 3 itu di sekitaran sini lah ya. Nah, mau nggak mau kalian itu perlu untuk dibuat semacam kayak pembatasnya aja. Bisa juga kayak ini caranya nih, ambil aja ada 5 di sini, contoh ya 5 sini kan. Kalian tinggal bikin aja gini. Nah, sama kan ini 3 nih ya sini ya, kita garisin ke kanan tuh, ketiganya itu. Set. Ini ya. Intinya sini adalah 3 gitu ya. 3 meter gitu, kurang lebih lah ya. Kalau kurang tinggal digeser aja. Kalau kurang tinggal digeser aja ya. Nah, ini kan bisa lebih ke gambar tuh. Oh, yang kiri ini soft clay, ini gitu. Tinggal kalian hedge. Pakainya hedge-nya apa, Bang? Sebenarnya ada ininya ya, ada standarnya atau hedge itu harus apa. Kalian pakai ANSI 35 ini boleh. Tapi bedain warnanya ataupun bedain ininya, bedain ininya apa, kalau misalnya dia clay, oke lah pakai ini nggak apa-apa gitu. Nah, ini gambarannya kalau misalnya kalian ngomong hash duluan ya. Tapi baiknya kalian itu ngebuat teks dulu ya. Jadi dikasih teks dulu. Biar apa? Biar nanti waktu di heads-nya tuh dia paham lah intinya ya. Kalau misalnya di heads-nya nanti dia lebih bagus gitu loh. Tulislah di sini konsistensi dan nama tanahnya. Ini sampai 17-20 aja ya. Misalnya ini soft clay, misal gitu kan. Terus tadi kan sini kan stiff clay kan, di sini kan. Ini stiff clay. Tinggal kita copy aja. Kan ini kan konsistensinya sama ya. Bikinlah dari ujung ke ujung ini gitu. Atau nggak di tengah juga nggak apa-apa gitu, tambahin gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting yang orang bacanya tuh, oh iya ini Steve Clay. Steve Clay. Banget ya. Oke. Terus ini kan baru Steve ya, baru Clay ya. Tapi kan sini kan ada sense-nya kan, ada shield juga kan. Nah, tinggal kalian pindah-pindahin aja ini teksnya. Dan sini boleh, dan sini boleh, dan sini ini boleh. Terus satu lagi ya sini ya, tulis sini stop bor atau nggak bedrock gitu ya. Tapi kalau misalnya ini di bawah sondir, jangan stop bor sebenarnya. Bedrock itu kalau misalnya di bawah SPT sih. Kalau sondir itu bisa kalian tulisnya stop sondir, nggak apa-apa. Kayak gini. Nah, tapi order info
Ini reminder dikit aja ya. Kalian kan nanti kan dapat ini ya, dapatnya pastinya ada yang bagian bornya itu kosong tuh dari sondir kan. Ada yang bagian kedalamannya kosong dari sondir. Tapi di bor itu ada. Kalau saya itu cara ngakalinnya, anggap aja tanah di bawahnya sondir ini, itu ngikutin kanan ini, tanah-tanah di kanan kiri ini gitu. Jadi yang tadi udah kita bikin itu bisa kita hapus aja. Hapus. Udah susah-susah digambar, dihapus lagi. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kayak ngelatih judgement kalian. Oh ini sondir ya? Nggak bisa dong kalau misalnya sondir itu kita bilang stop bore itu ada bedrock, tapi sebenarnya kiri kanannya nggak bedrock gitu. Nggak bisa kita ngomong gitu, harus ngikutin ya. Terus soft clay, stiff clay, sandnya apa? Contohnya sandnya misalnya medium sand gitu ya. Banget ya. Medium sand. Terus di sini itu tadi kan clay shield kan? Kita tulis aja clay shield misalnya contohnya stiff ya. Atau enggak stiff lah. Terus ini kan clay sand kan? Clay sand itu kita tulis saja. Contohnya kalau sand itu kan pastinya dense ya. Karena saya kebetulan agak malas untuk ngopi-ngopi lagi, ngetik-ngetik lagi. Ini saya hapus saja ini, bagian ini. Nah ini tinggal taruh tengah nih. Sekarang tugas kalian adalah di heads ya. Kayak tadi. Nah untuk nge-heads, kalian jadiin ini dulu. Kalian bikin standar aja dulu. Kayak misalnya soft clay pakai ini. Oke, soft clay pakai ini. Tapi kalau soft, dia lebih gede ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau misalnya dia stiff gimana? Jadi intinya per jenis tanah ya. Jadi kayak ini kan clay ya. Nah ini gue gambarin aja dulu biar kalian kegambar maksudnya gimana. Ini stiff, tapi masih tetap clay. Yang kita ubah itu apa? Biar dia bisa kelihatan bedanya, scale-nya. Jadi kalau misalnya stiff itu kita bikin lebih rapat. Terus apa? Ini stiff clay shield. Kira-kira clay shield ini apa kita mau pakainya? Misalnya clay shield itu kita pakai yang ini nih. Ini aja bang, clay shield itu baiknya. Oh ini aja bang. Masih nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan, tinggal kita geser aja 45 derajat. Gini ya. Ini nggak apa-apa kok, boleh juga kok. Tapi lebih baik digedein dikit gitu. Walaupun kalian mau di 30 juga nggak apa-apa. Ya tetap ada. Kalau mau dinolin nggak apa-apa sih. Cuman ya gini aja nggak apa-apa kalau mau ya. Yang penting kelihatan gambarannya ya, perbedaannya gimana gitu loh. Hasil kan. Ini sen. Kalau sen itu biasanya pakai arsen. Kan ada sih arsen ya. Arsen kan ada. Nah ini kan ada nih. Ini kecil ya. Ya. Terus ini dense clay sand. Kalau dense clay sand kalian anggapin aja. Sebenarnya ada standarnya kan, tapi kalian yang penting sini kan belajar dulu. Intinya yang penting bedain ya. Ini kita pakai
Ini boleh nih. Ini juga boleh sih. Ini pakai ya. Oh, ini belum pakai nih. Bisa aja nih nggak belum pakai kan. Nah, ini gambarannya aja. Maksud saya intinya kalian beda-bedain gitu loh heads-nya kan. Nanti kan ada legendanya kan. Legendanya tinggal kalian masukin. Kalau misalnya clay shield itu gimana, soft clay. Kalau misalnya clay itu gimana, sand itu gimana. Nah, sekarang kalian tinggal pindahin lagi nih yang udah kalian tadi bikin kan. Pindahin sini lagi. Nah, udah. Tinggal kalian di atasnya itu kalian bikin semacam kayak ini apa, ini SPT gitu ya. Contohnya ini SPT. Kasih nama kan, di atasnya kasih nama. Misalnya gitu ya, kasih nama gitu. Terus apalagi bang, setelah itu bang yang mau dilengkapin bang dari punya kita, ya kalian mau nggak mau kalian harus bikin ini, mau bikin apa namanya ini nih, NSPT-nya ya. Ini kan sondir ya, kalau sondir ya pakai sondir, tapi kalau ini pakai NSPT. Misal contoh ini datanya data SPT ya. Kita coba lihat data administratif. Nah misalnya ini ya, saya ambil aja misal contoh dari kedalaman. Kita ambil aja contoh aja satu. Select data. Kita ambil nih yang series X-nya itu adalah nilai SPT-nya ya. SPT-nya dari 0 sampai 15 saya kan. 15-nya di sini contoh. Terus Y-nya itu adalah dari 0 sampai 15 kan. Ini ya. Terus oke. Nanti kan keluar nih grafiknya nih kayak gini nih, ya kan? Nah, grafiknya kan agak jelek ya, kelihatannya kan. Nah, tinggal kalian sebenarnya pakai grafik yang ada dikasih sama ini sih, sama sama soal ya. Yang saya kan 4 4 4 4 4 4 4 terus gitu kan. Ini harusnya ini tuh bukan 4 ini harusnya. Ini kayak langsung aja harusnya 4 5 gitu kan. Saya kayaknya ada rekap nggak ya? Di rekapnya mana ya? Rekap saya. Ini kali ya, saya rekap saya. Rekapan ini mana ya? Ini kali ya. Bukan. Bikin-bikin aja kali ya. Kan saya bikin-bikin juga kan. Jadi kita bikin-bikin aja. Contohnya itu kita rekap tadi itu kan, kita kan ada yang kayak keluarnya di mana gitu kan. Contohnya itu adalah kita taruh di sini 4, terus di ini NSPT-nya, ini kedalamannya gitu ya. Kan kalian kan pernah sih ada yang bikin rekapan itu ya yang kayak 0 sampai ini berapa gitu kan, 0 sampai itu berapa ya, itu kepake juga memang. Misalnya kedalaman 4 itu NSPT-nya 4. Kedalaman 8 itu NSPT-nya itu 9 gitu ya. Kedalaman 12 itu NSPT-nya adalah 15. Kedalaman 15 itu NSPT-nya adalah 50. Tinggal kita bikin aja. Nah, gini langsung dapat ya ini ya. Enak banget nih. Terus kita pindahin nih. Ini kan X-nya balik ini ya. X-nya kebalik.
switch row. Nah, select datanya salah nih. X-nya itu ini, Y-nya itu ini ya, dalaman. Oke. Nah, ini kita tinggal reverse ya. Reverse kan? Nolnya kan nggak ada ya, Bang. Nolnya nggak ada, Bang. Gimana, Bang? Nolnya nolin aja. Nolnya nolin. Ini tinggal kalian katasin ya. Udah nih, kalian udah diatasin, tinggal dihapus aja ininya, hapus aja bordernya, no line, solid, no line, no fill ya, fill, ayo no fill, no line. Ini juga nggak perlu ada nih, yang garis-garis ini nih, nggak ada, garis-garis ini juga nggak perlu ada. Ya. Terus ini juga, ya silakanlah stok lah. Ya kalian copy, kalian pindahin ke sini, ke punya kalian, SPT kalian. Nah ini disesuaikan ya ukurannya ya. Ini kan 0 sampai 15 di bawah. Yuk kita ini dulu 15 maksudnya. Oke, kita bawahin. Intinya sampai dia tuh panjang aja dulu nggak apa-apa. Panjang banget ya, nggak apa-apa. Terus kita bikin 0 ya, awalnya 0. Terus majornya 1. Nah, tinggal kita copy aja nih. Copy, paste. Tunggu loading. Agak lama ya kalau loading ini ya. Karena berat ya di saya laptopnya. Udah nih. Nah, misalnya nggak berubah gini ya, kalian berarti harus di ini ya, diin dulu ya, apa? Copy dijadiin image dulu ya, gambar dulu ya. Ini nggak usah nih, ini dihapus aja nih bagian ini. Nah udah, kalian tinggal masukin aja ya. Mana tadi itu? Nah ini dia. Sesuaiin. Copy paste. Okein aja. Ini kan dia nggak ada ini kan, nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada background kan. Kok nggak bisa diubah ya? Nah ini sebenarnya harus pakai PNG dulu, jadi PNG dulu sih, karena dia nggak bisa ini ya. Tadi mana sih gambarnya? Ini juga nggak usah kasih ya, judulnya nggak usah ada, ini juga nggak usah ada. Jadi tinggal kalian cuman bagian ini doang. Terus di mau nggak mau save as ini. Spesial sebagai PNG ya. PNG, copy, paste, masukin.
Nah ini saya cara lainnya mau nggak mau di ini sih, di save ya, save image dulu, klik kanan save as picture, masukin di mana lah terserah. Terus kalian ke situ, kalian ambil lagi, baru kalian masukin ke AutoCAD ya. Nah gini ya, ini kan dirinya kan PNG kan. Nah kalian tinggal dihapus aja, backgroundnya dihapus, kalian geser, di siniin, terus ini sesuaiin deh ininya ya, sama punya kalian ya, dalamannya ya, sekali aja. Cara enaknya ya, ini tuh di sininya nih, kalian nih di width dan rasionya ya, kalian tinggal geser aja sebenarnya ini ke bawah. Nah ini kan scale-nya 1 gitu ya. Show image, show ini, kalau misalnya kita ubah jadi 15.000 ke bawah, sorry. Nah dia scale-nya nggak ini ya. Gimana caranya biar dia nggak ini ya? Oh, ini di blok dulu ya. Terus di ini jangan ada scale uniformly, allow exploding ya. Kain aja. Nah, contohnya adalah B1 gitu. Ini buat ini doang, ini baru buat borehole ya. Sama aja sih sebenarnya buat ini. Buat ini kalian. Buat CPT juga. Jadi kan misalnya kita taruh 10 coba. Gede banget ya. Coba kita taruh 2 ya. 2 ngilang deh. 1 coba. Kayaknya nggak bisa di sini, kok bisa ya. Gimana cara unlock ini ya? Unlock scale ini ya, saya lupa loh. Ini cuman segini doang soalnya. Unlock scale. Ya pakai blok ya. Udah apa nih? Udah kok nih, jadi blok kok. Scale uniformnya udah dimatikan. Ini juga udah.
Tinggal ini aja ya. Coba di dua kali lipat. Oh, ini bisa nih. Bisa ya? Itu ya, diblokin dulu ya. Dibuat blok, terus kalian tinggal pindahin ininya ke bawah ya. Set, pindahin ke bawah sini. Udah nih. Tinggal kalian ya scale-in lagi aja dikit. Scale dikit aja. Intinya itu adalah sebenarnya ya. Intinya itu adalah nanti kalian waktu diliatin tuh, oh iya ke gambar gitu. Oh ini benar gitu. Intinya ya. Nggak perlu ada 0 sampai ini, nggak perlu kok. Ini juga nggak perlu sebenarnya. Nggak harus banget. Gitu. Nah, udah ya, intinya gini nih. Terus ini ya 1,2 aja deh. Ini ya, kita geser lagi ke atas. Nah, oke. Udah kan? Ya anggap aja udah gitu lah, udah bener lah. Nanti waktu kalian plot, misalnya kalian pakai A4, A3 gitu ya misalnya ya, pakai alat A3 ya. Biasanya A3 sih buat stratifikasi itu. Udah jam 5:30 ya. Hasilnya gini ya, stratifikasinya jadi kayak gini ya nanti ya kalian ya. Intinya buat stratifikasi hasilnya adalah mendekati seperti ini gitu ya. Kalian kan tadi maksud saya gimana tuh, kenapa harus ada SPT-nya kan? Jadi kita tahu gitu loh. Cuman di sini nggak usah ada ini, nggak apa-apa, nggak usah ada yang sampai 60 ini, nggak usah. Sama ini juga nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting ya oke lah, ini ada nggak apa-apa sih. Tapi yang kedalaman kiri ini nggak usah. Jadi kalian tahu gitu. Nanti kalian ulangin di SPT kayak gitu juga. Nanti ada CPT-nya kan, KC-nya. Nanti ada KC-nya, nanti ada SPT-nya gitu. Lah, stratifikasi baru sampai ini aja nih. Ini aja yang mau saya ajarin buat hari ini ya. Nanti korelasi kita kayaknya besok aja. Kira-kira gimana? Buat stratifikasi ada yang mau nanya nggak? Bisa diikutin nggak kira-kira stratifikasi? Halo? Halo? Ada orang-orangnya nggak sih? Gimana? Bisa diikutin nggak? Ada Bang. Ada yang bingung nggak stratifnya? Gimana Krisna? Masih bisa diikutin ya? Ada yang record gini. Ya udah, nanti recordnya di-share aja ya Krisna ya ke teman-temannya ya. Jadi bisa diikutin ya. Oke gitu aja. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain, dikejar ya bab 1 bab 2-nya ya buat ininya. Terus